Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Samsul Adi di Teknologi Rekayasa Internet Pemrograman Jaringan 2. Jadi di sini saya diberikan tugas ya, yaitu menjawab pertanyaan yang akan ditulis pada logbook, lalu dikirim fotonya di GitHub. Ini pertanyaannya. Lalu membuat video penjelasan. Nah, saya akan membuat video di sini. Jadi ada beberapa poin. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke pinetnya. Jadi saya akan buka untuk server pinetnya terlebih dahulu. Hmm, Power VM up 1 menit. Restoring virtual machine. Oke, di sini dia sudah bisa kita akses ya. Ini buat topologinya seperti ini. Jadi pertanyaan awal menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Nah, saat membuat topologi ini, usahakan kalian mencatat setiap IP yang kalian berikan pada perangkat. Jadi untuk alamat IP-nya saya sudah mencatatnya di Notepad. Oh, di mana nih? Ini. Jadi setiap perangkat kita harus pastikan dapat terkoneksi ya. Menunjukkan bahwa setiap device berhasil di ping. Jadi kita coba ping dari Docker aja. Dari Docker. Kita coba ping. S1-nya 10, S2-nya 20, S4 40, S5, S6-nya 60, R1-nya 100. Kita ambil satu, ping. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita coba ke speed nomor 2. Di speed nomor 2 juga sudah berhasil. Kita ke suite nomor 3. Oke, kita ke suite nomor 4. Oke, kita ke suite nomor 5. Oke, kita ke suite nomor 6, suite terakhir. Untuk suite kita bisa berhasil ping semua. Sekarang kita coba ping si router. Nah, untuk router juga sudah berhasil. Jadi untuk pertanyaan pertama pada poin pertama sudah terjawab. Lalu menunjukkan dan menceritakan kode getFax and config.py. Jadi di sini saya punya saya punya satu script ya, ada kode Python getFax and config.py ini. Coba kita buka dulu isinya apa. Nah, jadi ini adalah file Python yang dia itu
mengimport dari file YAML. Nah, ini adalah kita menggunakan library Napalm ya, di mana di file ini itu kita mencari informasi tentang interface out, interface IP out, dan config out running config ya. Get fake out ini dia itu informasi perangkat yang terhubung, lalu interface ini adalah port ya, port yang dia itu aktif atau enggak, lalu interface IP itu adalah IP yang ada di port interface-nya, lalu running config itu seperti konfigurasi yang sedang running pada perangkat tersebut. Nah, jadi di sini ada lagi variabel hostname, yaitu diambil dari file YAML device hostname. Ya, ini buat masuk ke ke perangkatnya, ke device-nya. Nah, file ini tuh dia tuh membutuhkan satu file lagi, di mana file ini informasinya itu dia kan mengambil informasi lalu di running. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada file YAML, di mana file YAML itulah kita mendeklarasikan gitu ya, mencatat atau memberikan informasi terkait setiap device seperti hostname-nya, di sini alamat IP-nya, port-nya, terus username-nya siapa, password-nya apa, terus platformnya bagaimana, secret-nya apa. Nah, ini yang akan dipakai di file ini tadi, di file ini, di file get di file get facts dan and config ini. Jadi di file ini dia itu pertama masuk, lalu di sini fade out ya, dia mengambil informasi tentang nama, lalu interface-nya, lalu IP interface atau IP interface yang ada di situ yang sedang dikonfig di situ, lalu running config ya, di sini konfigurasinya sudah running. Nah, kalau udah data itu disimpan dalam bentuk file facts.txt. File.txt itu nanti disimpan dalam 4 file ya, yaitu facts.txt, interface.txt, interface underscore ip.txt, sama running underscore config.txt. Nah, itu nanti hasil runningnya. Jadi kalau kita lihat hasil runningnya itu seperti ini. Kita masuk dulu ke folder output. Ini file-file ini adalah file hasil running dari script Python-nya. Kalau kita coba buka cat txt, nah dia itu isinya file txt tapi dalam bentuk format JSON. Nah, di sini ada informasi uptime-nya, ada vendornya, terus ada hostname di sini, lalu ada interface list ya, internetnya berapa. Sini ada ethernetnya. Ini kan yang dia facts ya, country facts ya. Coba kita lihat interface.txt. Nah, kalau di interface.txt dia akan keluarnya seperti ini, beda lagi ya. Dia itu menandakan port itu hidup atau mati gitu, up atau down. Kalau di sini dia tuh true ya, true itu up gitu. Di sini tidak ada deskripsi dari Ethernet 0 nih, Ethernet 0/0 dia itu enable, dia statusnya true ya, up true. Untuk deskripsinya dia nggak ada, alamat MAC addressnya juga nggak ada. Ini alamat MAC addressnya, ini ada dengan alamat MAC addressnya. Ethernet 0/1 dia hidup juga, deskripsinya kosong, alamat MAC addressnya ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu kalau di cut interface
underscore ip.txt. Nah, di sini dia itu mengambil informasi IP yang ada di perangkat tersebut gitu. Jadi di switch 1 itu ada satu alamat IP yang dia tuh aktif di port itu, yaitu alamat IP 192.168.1.10. Nah, dia tuh aktif di VLAN 1. Jenisnya itu IP 4 gitu, prefix ya. Prefix next-nya. Lalu kita coba cat running config.txt. Nah, ini konfigurasi yang sedang running gitu, yang sedang digunakan oleh perangkat gitu kan. Nah, di sini ada perangkat ini R1 yaitu router ya, router 1 versinya 15.4. Di sini hostname-nya R1, bot start-nya di sini kita bisa lihat IP domain lookup, IP domain name-nya itu lab9.com. Lalu username-nya itu Samsul R1, passwordnya 0 Python ini passwordnya. Nah, ini ada alamat IP di @0/0. Posisinya dia hidup ya. Nah, ini berarti tidak disetting di sini. Input SSH-nya di line VTY 0 sampai 4 itu di setting. Di sini dia transfer input SSH. Kalau yang di switch beda, di switch itu ada VLAN 1 yang aktif untuk IP. Yang lainnya aktif tapi dia terhubung di VLAN 1. Aksesnya di VLAN 1. Lalu menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Kalau hasil outputnya seperti yang saya tunjukkan tadi, ini hasil outputnya. Hasil outputnya seperti ini. Nah, hasil runningnya tadi sudah saya jelaskan. Lalu menunjukkan dan menjelaskan kode extract underscore interface.py. Jadi selain ada file get facts and config.py, itu ada file satu lagi extract underscore interface.py. Ini isinya kita coba buka aja. Isinya seperti ini. Coba kita baca. Jadi dia mengimport CSV output dir output dari file output ya, dari folder output itu menjadi input di sini out file. Nah, setelah kita running file ini, dia akan membuat satu file ya, hasil running dari script ini itu menghasilkan satu file namanya interface underscore summary.csv. Nah, di file ini itu ada dua fungsi utama, yaitu interface.file sama interface underscore IP underscore file. Jadi ini akan disimpan di interface.txt sama interface underscore IP.txt. Nah, yang seperti saya ceritakan tadi, apa namanya, comment line ini interface file ini dari file txt ya, dia diambil dari file interface.txt yang ada di folder output tadi. Itu tuh berarti dia mengambil informasi port interface-nya, apakah statusnya true atau false seperti itu. Lalu kalau interface underscore IP file, maksudnya kita menggunakan command line ini dan mengambil dari interface IP underscore IP.txt pada folder output tadi, itu dia mengambil informasi tentang alamat IP ya, alamat IP yang ada di interface-nya. Seumpama di VLAN 1 ada alamat IP, nah itu yang akan diambil sama dia. Seperti itu. Nah, coba kita lihat hasil runningnya aja. Nah, di sini ada hasil runningnya interface underscore summary.csv. Kita coba buka. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang fungsi pertama tadi kan interface underscore file atau interface underscore fax ya. Nah, itu tuh dia tuh
mengecek portnya, status portnya gitu. Nah, status portnya itu di S1, switch 1 dari Ethernet 0/0 sampai Ethernet 1/3 itu dia statusnya true, true semua. Berarti terbuka gitu, up gitu. Nah, lalu fungsi interface underscore IP underscore file atau underscore fax itu biasanya dia tuh mengambil ini nih, informasi ini nih, di mana ada satu alamat IP yang dikonfigurasi gitu. Statusnya tetap terlihat, statusnya dia up kan, true, true, lalu dia keluar alamat IP-nya. Nah, yang di suite 2 juga sama seperti itu. Program Nah, ini udah lalu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Nah, bagian pertama kan ini. Berarti kita menjelaskan tentang pertanyaan ini. Sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Nah, itu bisa kita cek di sini. Python 3 min version. Jadi Python yang digunakan yaitu Python 3.8.2. Lalu Napalm yang digunakan itu kita bisa cek dengan pip3 so apa di sini name-nya Napalm, terus versionnya 5.0.0. Tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Jadi perintah SSH ke router yang pertama kita harus tahu username-nya siapa, lalu alamat IP-nya berapa, juga passwordnya. Nah, cara masuknya SSH, username-nya kalau tadi dari informasi yang saya catat ya setelah konfigurasi itu alamat IP-nya ujungnya 100. Nah, ini sudah masuk ke router. Nah, ini sudah masuk ke router. Kita coba show config. Nah, ini di router. Ini di router nih. Tuh, ini di router nih, R1. Ini kita bisa exit. Lalu jalankan getfax pada R1 dan tuliskan host, model perangkat, uptime, detik atau jam. Ini nih, pada file inventory terdapat file driver dan secret. Apa fungsinya? Nah, file inventory itu file ini nih, file YAML. Nah, ya file YAML-nya. Kita coba di dalam file YAML ini, kita coba baca lagi. Itu ada yang namanya secret, ada yang namanya device. Jadi driver atau device ini dia itu menentukan tipe OS perangkatnya. Ya, menentukan tipe OS perangkatnya, lalu secret ini nih password buat masuk ke enable si device-nya. Cara singkatnya gitu. Jadi kenapa kita butuh itu? Iya, karena si Nepal itu, library Nepal itu dia menyesuaikan. Kalau kalau misalnya perangkatnya Cisco, dia harus menggunakan perintah apa? Kalau misalnya dia selain Cisco, dia harus menggunakan perintah apa gitu. Dan secret ini penting karena dia juga bakal masuk ke enable-nya, enable config-nya gitu. Jadi kalau di enable config kita setting password, nah kita harus memberikan si passwordnya juga gitu, biar script ataupun si Nepal ini bisa langsung masuk gitu. Lalu jalankan getfax pada R1 dan tuliskan nih. Nah, itu tadi sudah ada informasi itu di hasil hasil output ya, hasil output pada fax.txt. Sabar, kita coba cari kejauhan. Coba buka lagi aja.
Kita coba Get ls cd output ls. Nah, kita coba lihat ini kan tadi kan hasil running ini ya. Kita ini kan hasil running nih. Jadi hostname-nya kita lihat di sini hostname-nya R1, modelnya itu unknown. Kenapa unknown? Karena si Nepam ini dia itu tidak bisa mendeteksi ataupun memberikan kriteria khusus ini perangkat apa, karena mungkin hanya simulasi di Pinet gitu ya, di topologi simulasi. Mungkin kalau di realitanya dia bisa menunjukkan ini uh, device model apa gitu. Lalu untuk uptime-nya di sini informasinya. Nah, ini kan salah satu informasi yang dihasilkan dari fungsi getFact gitu, yang ada di folder ini nih, yang ada di file nepam ini, di file YAML ini. Nih, factout. Factout ini dia tuh semuanya dari router switch. Nah, lalu apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Nah, itu yang seperti saya jelaskan tadi ya. Get interface itu dia memberikan informasi tentang status portnya, apakah dia true false, up down atau true true atau false false atau down down gitu kan, kayak aktif enggaknya gitu di portnya. Lalu get interface IP itulah dia memberikan informasi alamat IP yang aktif atau yang dikonfigurasi pada port tertentu gitu, kayak misalnya di VLAN 1 atau internet 0/0 atau VLAN 2 atau VLAN 99 seperti itu. Berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 9? Kita coba cek. Add summary. Ini coba salah. Get interface summary. Nah, di sini kita cek switch 1 di VLAN 1, switch 2 VLAN 1, switch 3 VLAN 1, switch 5 VLAN 1, switch 6 VLAN 1. Jadi jawaban tidak ada switch yang dia itu memiliki IP di VLAN 99. Kenapa? Karena VLAN itu kan dia membagi LAN ya, kayak beda jaringan gitu, beda network. Kalau beda VLAN itu bisa dikatakan beda network. Jadi VLAN 1 itu dia tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 2. Nah, seperti itu, atau VLAN 99. Jadi VLAN itu tidak bisa saling terhubung gitu. Kayak misalnya VLAN 1 bisa komunikasi sama VLAN 2 itu nggak bisa, kecuali ada switch distribution atau switch yang bekerja di layer 3 ya, di layer 3. Nah, dia tuh bisa namanya routing VLAN gitu, routing IP. Lalu apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Untuk perangkat itu nggak ada ya, nggak ada yang IP-nya kosong. Semua terhubung ke VLAN untuk switch, dan untuk apa namanya si router juga tadi ada. Jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomasi jaringan, dan apa resiko jika programmer menulis otomasi berbasis CLI, specific vendor, tanpa abstraction. Jadi abstraction layer penting itu karena satu, menyediakan antarmuka tunggal untuk berbagai vendor, kayak berbagai jenis gitu, berbagai jenis device, mau itu Cisco selain Cisco gitu kan, atau perangkat yang lain yang baru misalnya. Lalu
meningkatkan portabilitas, stabilitas, dan efisiensi. Dia lebih efisien. Lalu menghindari persing CLI manual yang rapuh. Terus jika programmer itu nggak pakai apa namanya spesifik menuliskan otomatisasi berbasis CLI, itu dia kayak scriptnya tuh jadi tergantung vendor gitu. Kayak kalian nulis script Python itu nggak bisa untuk semua device, hanya untuk device yang versinya sama gitu, yang tipenya sama gitu. Jadi kalau misalnya ada device yang tipenya beda, itu nggak kepake. Terus rentan error saat update firmware. Lalu sulit dikembangkan dan dipeliharanya sulit. Ya iyalah, karena dari apa namanya awal dia cuma bisa satu vendor, mau dikembangin juga ya terbatas gitu. Nggak bisa terlalu berkembang terus bisa untuk semua tipe device. Jelaskan 2 alasan teknis kenapa structure data itu kita pakai JSON atau dictionary lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Nah, kenapa gitu kan? Jadi karena mudah diproses program. JSON atau dictionary itu mempunyai structure key value yang bisa diakses langsung tanpa tanpa parsing teks gitu. Lalu konsisten dan interpretable. Formatnya tuh standar, mudah dikirim antar sistem dan tidak tergantung format CLI tiap vendor. Jadi mau vendornya itu beda-beda, kalau filenya outputnya tuh CSV ya sama aja. CSV apa formatnya tuh JSON, strukturnya tuh JSON ya sama aja. JSON itu mudah dibacanya soalnya. Lalu kalau misalnya script tadi yang 2 script tadi itu dijalankan terjadwal cron job tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa dipantau gitu, yang bisa otomatis dipantau. Jadi yang bisa dipantau itu otomatisnya pertama itu menyimpan snapshot kondisi jaringan, kayak kondisi port, tiba-tiba portnya mati seumpamanya kita tahu, atau ada konfigurasi yang dirubah bisa tahu gitu kan. Kayak seumpama yang bisa kita pantau itu kondisi perangkat, status interface, alamat IP tiap interface, sama konfigurasinya yang sedang berjalan. Itu yang bisa kita pantau kalau script itu dijalankan per 1 jam sekali gitu ya. Lalu jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu dirubah? Nah, bagian yang perlu dirubah itu cuma di bagian ini. Nih, di sini. Kalian tinggal create informasi tentang device tambahannya aja. Seperti itu. Kalau di file Python-nya enggak, karena file Python itu kan dia cuman jalanin command line kayak get fetch, get interface IP, get config. Nah, informasinya itu kalau dia mau login ke si perangkatnya atau si device-nya itu dari sini. Jadi kalian tinggal tambahin aja di sini nih perangkatnya. Misalnya nambah switch-nya 30, tambahin aja nih switch 7, switch 8, switch 9 sampai switch 30 gitu. Terus kasih IP-nya, kasih port-nya, kasih username-nya, password-nya, platformnya apa gitu kan. Kasih semua. Ini port 22 ini port SSH ya. Nah, mungkin cukup sekian dari video penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.